Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, arsyadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, sekarang kita akan menjawab PR dari teks yang kita baca kemarin tentang ibu, yaitu posisi at-ta'ziyatu. Kenapa dhammah, ar-raja'u juga dhammah, al-quwwatu juga dhammah. Kita ganti dulu. Nah, at-ta'ziyatu, ar-raja'u, dan al-quwwatu. Ya, kenapa ini dibaca dhammah? Al-jawab, jawabannya adalah untuk at-ta'ziyatu dia sebagai khobar dari hiya, dan hiyanya sebagai mubtada, at-ta'ziyatunya sebagai khabar, sehingga dhammah. War-raja'u, kemudian wal quwwatu, kenapa dhammah juga? Karena di sini ada waw ataf, sehingga dia ma'tuf atau mengikuti at-ta'ziyatu, ya, mengikuti at-ta'ziyatu. Nah, muncul sekarang pertanyaan, kenapa kok at-ta'ziyatu pakai alif lam? Kan dia khobar. Sementara biasanya khobar itu bentuknya nakirah. Ya, biasanya. Maka jawabannya adalah khobar bisa berbentuk ma'rifat kalau maknanya sudah dipahami dan tidak akan salah paham jika menggunakan alif lam. Ya, seperti halnya di Al-Quran, seperti ayat huwallah, atau tambahkan kata kul huwallahu ahadun. Nah, huwa di sini mubtada, kemudian Allahu di sini sebagai khobar, dan memang lafadz Allah alif lam. Atau huwar rahmanu, sama, huwanya mubtada, ar-rahmanu sebagai khobar, ar-rahimu juga khobar, khobar kedua. Atau yang lain, wahwal latiful khabir, sama, huwanya mubtada, al-latifunya sebagai khobar, dan khabir juga khobar. Nah, mungkin nanti dalam kondisi yang lain ya ada sedikit perbedaan. Kadang huwa di sini hanya sekedar domir fasal atau domir pemisah bisa. Atau nanti dalam redaksi yang lain huwanya sebagai badal dari kata sebelumnya juga bisa. Tapi untuk teks ini dia sebagai khobar, kita jadikan khobar saja dari hiya. Nah, terkait dengan khobar bisa berbentuk ma'rifat kalau maknanya sudah jelas seperti dalam ya teks ini. Secara zahiriyah ini adalah susunan na'at, sama-sama alif lam. Ya, secara zahiriyah. Tapi tidak dari sisi makna, karena ini adalah makna mubtada khobar. Allahus samadu. Allah mubtada, as-samadu sebagai khobar. Allah, kepadanya kita bergantung. Atau di dalam hadis, ad-dinu an-nasihatu. Agama adalah nasihat. Di sini pakai alif lam, ya karena maknanya sudah dipahami dan tidak akan salah paham, tidak akan kita menjadikan dia naat. Berbeda dengan kata di bawah. Ini agak repot kalau kita jadikan mubtada khobar karena di sininya kata sifat, sehingga lebih cocok ini adalah untuk susunan sifat. Al-kitabul jadidu, buku yang baru.
Wallahu alam, ini hanya sekedar pengenalan tentang ya khobar bisa berbentuk ma'rifat kalau maknanya tidak akan salah paham dengan susunan na'at ya. Ya insyaallah yang teman-teman sebagian sudah paham terkait tentang masalah ini. Alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke teks berikutnya. Kemarin kita berbicara tentang ibu, sekarang kita berbicara tentang ayah. Ya, sekarang kita berbicara tentang ayah. Kita baca dulu. Al-abu huwa rajulu al-wahidu fil alami alladzi ya'khudhu min nafsihi. Ini tidak kita baca nanti PR. Ini dibaca apa? Ya, min nafsihi qad la yakunu a'taka kulla ma tatamannahu. Lakin ta'akkad annahu a'taka kulla ma yamliku. Nah, kita baca ulang. Al-abu huwa ar-rajulul wahidu fil alami alladzi yakhudhu min nafsihi. Ini PR, tidak kita baca. Nanti baca bagaimana cara bacanya dan ya tentukan kaidahnya. Qad la yakunu a'taka kullama tatamannahu. Lakin ta'akkad annahu a'taka kullama yamliku. Ya, kullama yamliku. Sekarang kita coba terjemahkan. Ayah adalah seseorang ar-rajulu, seseorang al-wahidu. Ini ya kalau wahid biasa kan tulisannya seperti ini. Wahid. Nah, sementara ini wahidu. Kalau wahid satu, kalau wahidu satu-satunya. Laki-laki yang satu-satunya. Nah, kurang enak. Berarti terjemahnya kita balik aja. Satu-satunya laki-laki atau pria. Fi di dalam al-alami dunia. Fil alami di dunia. Alladzi yang ya'khudhu, kita terjemahkan perkata dulu, mengambil dari dirinya. Yang mengambil dari dirinya. Mengambil berarti kan kehilangan. Nah, atau kita bisa pahami yang rela kehilangan sesuatu dari dirinya. Untuk memberikannya kepadamu. Ya, untuk memberikan atau untuk diberikan kepadamu. Nah, ini nanti cara bacanya ya PR. Bagaimana? Untuk memberikannya kepadamu atau demi kebutuhanmu. Qad la yakunu. Qad terkadang
Ya, terkadang yakunu tidak perlu diterjemahkan domirnya saja. Terkadang dia tidak, tidak dapat memberikan kepadamu. Kulla setiap ma apa tatamannahu yang kamu inginkan. Lakin, tetapi ta'akkad, percayalah. Percayalah annahu bahwa dia a'taka sudah memberikan kepadamu kulla setiap ma yamliku apa yang dia miliki. Nah, ini ayat. Kita ulang. Al-abu huwar rajulul wahidu. Ayah adalah satu-satunya pria fil alami di dunia ini allazi ya'khudhu min nafsihi yang mengambil dari dirinya atau yang rela kehilangan dari dirinya, rela berkorban ya untuk memberikannya kepadamu atau untuk diberikan kepadamu. Qad la yakunu, terkadang dia tidak bisa a'taka memberi kamu kullama tatamannahu setiap apa yang kamu inginkan. Lakin ta'akkad, tetapi percayalah annahu a'taka kullama yamliku. Dia telah memberikan setiap apa yang dia miliki. Ya. Walan sekarang akan kita lihat kaidah yang ada di teks ini. Al-abu, ya biasa ini mubtada awal kalimat. Huwa rajulu. Nah, huwa di sini kan karena dekat, maka huwa di sini domir fasal, sekedar pemisah saja. Ya. Atau mungkin sebagian mengistilahkan dengan badal dari abu. Ya, silakan. Yang pasti dia hanya menjelas dari abu. Ar-rajulu ini sebagai khobar. Nah, sebagai khobar sama seperti yang sudah kita bahas tadi, boleh pakai alif lam. Al-wahidu ini na'at mengikuti ciri khasnya sama-sama alif lam dan dia bermakna kata sifat. Fil alami majrur karena fi huruf jar ya allazi isim mausul ya khudhu fi'nil mudhari domirnya ke abun min nafsihi nafsi majrur kasrah karena min huruf jar. Ini cara bacanya buat PR dan terjemahnya tadi sudah. Cara bacanya kemudian coba analisis juga. Ini bagaimana analisisnya? Yang pasti terjemahnya untuk diberikan kepadamu. Ya. Qad la yakun. Qad. Nah, qad itu kan ada dua arti. Ada qad bermakna sungguh, tapi karena ini fi'il mudhore setelahnya, berarti qad ini bermakna terkadang. Ya, kadang-kadang. Yakunu fi'il mudhore, a'ta fi'il madhi. Adapun kak di sini dhamir sebagai maf'ul bih. Kulla di sini mansub karena maf'ul bih atau objek kedua dari a'ta. Karena kata a'ta memberikan biasanya butuh dua objek. Nah, kulla ini objek kedua. Kita ke tatamanna. Tatamanna ini fi'il mudhari. Fi'il madinya kan tamanna yatamanna. Tatamanna. Ya. Lakin ta'akkad. Nah, coba ini buat VR. Ta'akkad, kenapa dia sukun? Ta'akkad. Dan bentuknya bentuk apa? Ya, bentuknya apa? Kemudian kenapa dia sukun?
Annahu a'taka sudah, ini sama seperti ya di atas, fi'il madhi, ka-nya dhamir, ini objek pertama, maf'ul bih pertama, kulla ini maf'ul bih kedua atau objek kedua, ma ya mausul, yamliku fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Nah, jadi PR-nya atau coba analisis ta'akkad ini bentuk apa, kemudian kenapa dia sukun. Kemudian ini bentuknya apa, analisisnya bagaimana, dan ya nanti kaidahnya bagaimana. Terjemahnya kan tadi untuk memberikan kepadamu atau untuk diberikan kepadamu. Nah, kita baca ulang untuk memotivasi kita tentang peran seorang ayah. Al-abu huwa rajulul wahidu fil alam alladhi yakhudhu min nafsihi titik titik qad la yakunu a'taka kullama tatamannahu lakin ta'akkad annahu a'taka kullama yamliku. Ayah adalah satu-satunya laki-laki di dunia ini yang dia rela mengambil atau kehilangan dari dirinya untuk diberikan kepadamu, untuk kebutuhanmu. Terkadang dia tidak bisa memberikan kepadamu setiap apa yang kamu inginkan. Tetapi yakinlah bahwa dia telah memberikan kepadamu setiap apa yang dia miliki. Allah Ta'ala akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.